Halo, sahabat PGRI, kembali lagi bersama saya Indah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran mendalam. Hari ini kami sudah mengundang seorang narasumber, guru informatika di SMA Negeri 4 Singkawang, Ibu Furika Indah Lestari. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Indah. Alhamdulillah baik ya Ibu. Terima kasih Ibu karena udah bersedia meluangkan waktunya untuk bersama kami di dalam acara edukasi pendidikan di podcast PGRI EduTalk. Nah Ibu mungkin bisa sedikit menceritakan bagaimana sih sebenarnya penerapan pendekatan pembelajaran mendalam ya untuk khususnya mata pelajaran informatika di materi apa kemarin, dampak sosial informatika. Terima kasih sudah diundang ke acara podcastnya PGRI EduTalk. Nah, jadi sesuai dengan pesanan oleh tim kreatif, saya di sini mencoba untuk menjelaskan, memaparkan seperti apa penerapan dari pendekatan pembelajaran mendalam ya, khususnya di mata pelajaran informatika yang saya ampu. Saya mencoba pelan-pelan Mbak Indah untuk menjelaskannya kira-kira seperti ini gitu ya. Terus yang pasti sebelum kita belajar manfaat positif dan negatif dari sosial media, saya akan menjelaskan dulu apa saja tujuannya. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, kami mulai dari kegiatan yang bermakna. Siswa saya ajak berdiskusi tentang berbagai platform media sosial. Mereka membahas manfaat, risiko, dan juga dampak negatifnya. Lalu kami menganalisis kasus nyata di dunia maya seperti cyberbullying, hoax, dan pencemaran nama baik. Nah, yang menarik, mereka saya minta mengaitkan kasus-kasus itu dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE. Pasal nomor 27 sampai 30. Nah, tujuannya supaya mereka paham bahwa dunia maya juga punya aturan hukum. Jadi mereka bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Oh, jadi mereka nggak cuma belajar teknologi ya Bu, tapi juga belajar tentang tanggung jawab digital. Betul, itu bagian dari pembelajaran mendalam. Anak-anak memahami makna di balik setiap aktivitas digital yang mereka lakukan. Oke. Setelah mereka memahami etika digital, langkah berikutnya apa Ibu? Lah, di sini bagian yang paling menantang dan menyenangkan. Saya memberikan tantangan proyek kepada siswa. Mereka harus mencari permasalahan lingkungan di sekolah, lalu merancang solusi berbasis teknologi. Siswa itu melakukan observasi lapangan. Mereka keluar kelas, mendokumentasikan titik-titik sampah di sekitar sekolah, seperti kantin, lapangan, atau selasar-selasar kelas. Selain itu, mereka juga mewawancarai teman untuk mengetahui kebiasaan membuang sampah. Wow, jadi benar-benar belajar dari lingkungan nyata ya Bu? Iya betul. Dari kegiatan ini, siswa sadar bahwa masalah sampah di sekolah itu dekat banget loh dengan kehidupan mereka. Nah, setiap kelompok setelah mereka observasi itu mulailah merancang ide solusinya. Nah, misalnya ini ya, membuat poster digital, membuat video edukasi, atau brosur digital kampanye kebersihan. Keren banget Bu, jadi sainsnya ada, solusinya juga ada. Ini anak-anak belajar melihat masalah, menganalisis dan mencari solusi. Itu esensi project based learning banget ya.
Kemudian Ibu, kalau mereka udah dapat ide nih kan, nah, proses mereka membuat proyeknya seperti apa, Bu? Jadi mereka bekerja dalam kelompok. Nah, saya sebagai fasilitatornya. Nanti ada kelompok yang membuat poster digital, ada kelompok yang membuat video edukasi. Ini misalnya ya, Mbak ya. Nah, kemudian nanti ada juga yang mendesain brosur digital. Mereka itu saya bebaskan berkarya sesuai dengan minat mereka masing-masing. Nah, ini biasanya kami pakai istilah pembelajaran berdiferensiasi. Ini Mbak, selama proses ini nih ya, bekerja dalam kelompok, saya melihat mereka antusias banget. Mereka berdiskusi, membagi tugas, bahkan ada yang baru belajar mengedit video untuk pertama kali. Nah, ini benar-benar menjadi pengalaman bermakna bagi mereka. Berarti bukan cuma belajar informatika, tapi juga kolaborasi dan kreativitas ya Ibu ya. Betul, mereka belajar berpikir kritis, menyusun ide, menghasilkan karya nyata yang berdampak untuk lingkungan sekolah. Baik. Nah, kemudian nih Bu, setelah semua proyek selesai, apa yang dilakukan selanjutnya? Setelah semua kelompok menyelesaikan karyanya, kami adakan sesi presentasi dan refleksi. Jadi, tiap-tiap kelompok menampilkan hasil karya mereka, lalu membagikannya melalui media sosial sekolah. Nah, aktivitas ini bertujuan agar pesan peduli lingkungan, khususnya sampah ini klasik ini Mbak ya, itu bisa menjangkau lebih banyak warga sekolah. Hasil poster diskusi kami. Jadi di sini saya mengharapkan Lalu kami lakukan refleksi berkesadaran. Saya ajak siswa merenung apa yang mereka pelajari dari sosial media, bagaimana Undang-Undang ITE itu bisa membantu mereka menjadi pengguna yang baik, yang bijak. Kemudian bagaimana teknologi bisa menjadi solusi sains bagi lingkungan. Wah, refleksi seperti ini penting banget ya Bu. Anak-anak jadi nggak cuma membuat karya, tapi juga memahami makna di baliknya. Iya, dari sini pembelajaran mendalam itu terasa. Mereka belajar dengan hati dan dengan kesadaran untuk memberi manfaat. Oh, jadi seperti itu ya. Ternyata pembelajaran mendalam itu adalah sebuah pendekatan. Nah, ada 3 pilar ya Ibu ya. Yang pertama tadi berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga menyenangkan. Baiklah, sekarang saya mulai paham. Semoga seluruh guru di Indonesia juga mulai paham ya bagaimana menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam pada mata pelajaran masing-masing. Baik Sobat PGRI, mudah-mudahan kali ini materi yang kita sampaikan bermakna, berkesadaran dan mendalam juga buat kita semua. Sampai ketemu lagi di PGRI Edu Talk. Bye!